Dimas tahu ia harus segera meletakkan amplop itu dan pergi. Namun, pemandangan di balik daster tipis bibinya yang tertidur pulas membuat kakinya seolah tertanam di lantai semen yang dingin, meruntuhkan seluruh akal sehat yang ia bawa dari rumah. Udara siang itu terasa sangat menyengat di kulit. Dimas menyeka keringat yang bercucuran di dahi menggunakan punggung tangannya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop putih berisi uang tunai, titipan ibunya untuk diberikan kepada pamannya, yang tinggal hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggalnya. Di desa, jarak antar rumah cukup berjauhan. Jalanan desa tampak lengang. Hampir tidak ada orang yang terlihat di luar rumah karena cuaca yang terlalu panas. Suara gesekan daun bambu dan bunyi tonggeret di kejauhan menjadi satu. Satunya suara yang terdengar. Dimas berjalan cepat agar segera sampai dan bisa kembali pulang untuk beristirahat. Ia tahu jam-jam seperti ini pamannya pasti masih berada di sawah, bekerja sebagai buruh tani. Biasanya paman baru akan pulang saat matahari mulai turun atau menjelang asar. Meski begitu, ibunya berpesan agar uang itu segera diantarkan supaya tidak terlupa. Sesampainya di depan rumah paman, Dimas berhenti sebentar di bawah pohon mangga yang sedikit rindang. Ia melihat pintu depan rumah kayu itu sedikit terbuka, tidak terkunci rapat. Dimas mengetuk pintu kayu itu beberapa kali. Tidak ada jawaban dari dalam. Suasana di dalam rumah tampak gelap dan sunyi. Dimas mencoba memanggil sekali lagi, namun tetap nihil karena merasa sudah biasa dan merupakan keluarga dekat. Ia mendorong pintu itu pelan-pelan hingga terbuka cukup lebar untuknya masuk. "Lek, ini Dimas mau antar uang," ucapnya sambil melangkah masuk ke ruang tamu yang beralaskan semen kasar. Di dalam, udara terasa sedikit lebih sejuk dibanding di luar. Meski aroma dinding dari anyaman bambu dan debu samar tercium di indera penciumannya, ruang tamu itu kosong. Ia berjalan lebih dalam menuju ruang tengah, berniat meletakkan amplop tersebut di atas meja atau menunggu seseorang muncul dari dapur. Langkahnya terhenti tepat di depan sebuah kamar yang hanya ditutupi oleh kain kelambu lusuh berwarna biru. Kelambu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah yang memperlihatkan isi di dalamnya. Dari posisi berdiri, pandangan Dimas langsung tertuju pada dipan kayu di dalam kamar tersebut. Dimas melangkah masuk lebih dalam. Lantai semen di ruang tengah terasa dingin di telapak kakinya. Suasana rumah benar-benar sepi. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang berbunyi nyaring. Matanya tertuju pada sebuah kamar di pojok ruangan. Kamar itu tidak memiliki pintu kayu, hanya selembar kain kelambu tipis warna biru yang sudah agak kusam sebagai penutupnya. Kelambu itu tidak tertutup rapat, tersingkap hampir separuh karena tertiup angin dari jendela yang terbuka sedikit. Dari celah itu, Dimas melihat bibinya sedang tidur telentang di atas dipan kayu. Bibinya hanya mengenakan daster kain tipis berwarna coklat yang sudah agak pudar warnanya karena posisi tidurnya yang kurang beraturan. Bagian bawah daster itu tersingkap hingga ke paha atas, memperlihatkan kulit kakinya yang putih dan mulus. Sangat kontras dengan suasana rumah yang sederhana. Dimas berdiri terpaku di depan kelambu. Nafasnya mulai terasa berat saat matanya tidak bisa berhenti menatap lekuk tubuh bibinya yang terlihat jelas di balik daster tipis tersebut. Bagian dada daster itu naik turun mengikuti irama nafas bibinya yang sedang terlelap. Pemandangan itu benar-benar nyata di depan matanya. Tanpa suara, Dimas mendekat satu langkah lagi. Ia menjulurkan tangannya, perlahan memegang pinggiran kain kelambu itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak memikirkan apa-apa lagi selain rasa penasaran yang memuncak dengan gerakan yang sangat pelan. Agar tidak menimbulkan suara, ia menggeser kain kelambu itu lebih lebar. Kini seluruh tubuh bibinya terlihat jelas. Bibinya tampak tidur sangat pulas karena kelelahan setelah mengurus rumah sejak subuh. Dimas menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia melangkah masuk ke dalam kamar. Berdiri tepat di samping dipan kayu itu. Bau harum sabun mandi bercampur keringat tipis dari tubuh bibinya
tercium jelas. Dimas menatap bagian bawah daster yang tersingkap itu. Tangannya perlahan bergerak turun. Jari-jarinya nyaris menyentuh ujung kain daster yang menutupi bagian tengah tubuh bibinya. Ia berhenti sejenak, memastikan bibinya tidak bergerak. Lalu dengan ujung jarinya, ia mulai mengangkat kain daster itu sedikit demi sedikit ke arah atas. Jari Dimas menyentuh kulit paha bibinya yang hangat. Namun, baru saja ia hendak menggeser kain daster itu lebih jauh. Tiba-tiba wanita itu melenguh kecil dan membuka matanya. Dimas tersentak hebat. Tangannya langsung ditarik kembali. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ke tenggorokan. Bibinya terkejut, mencoba mengumpulkan kesadaran dari tidur siangnya yang lelap. Ia terkejut melihat Dimas berdiri tepat di samping ranjangnya. "Loh, Dimas? Sedang apa kamu di sini?" tanya bibinya dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Ia langsung duduk tegak, mencoba merapikan dasternya yang tersingkap. Namun, gerakannya terhenti saat melihat ekspresi wajah Dimas yang tegang dan penuh keringat. Dimas gagap, mulutnya terasa kaku. Anu, bule, ini. Aku disuruh ibu mengantarkan uang pinjaman untuk paman. Tadi aku ketuk, pintu tidak ada yang menjawab. Jadi aku masuk saja, jawab Dimas sambil menyodorkan amplop putih dengan tangan gemetar. Bibinya tidak langsung mengambil amplop itu. Ia justru terdiam. Matanya turun menatap ke arah sarung yang dipakai Dimas. Di sana ada sesuatu yang menonjol sangat jelas. Sebuah reaksi tubuh yang tidak bisa disembunyikan oleh Dimas karena apa yang ia lihat sebelumnya. Keheningan yang kaku menyelimuti kamar itu selama beberapa detik. Dimas merasa ingin segera lari. Namun kakinya seolah terpaku di lantai semen. Bukannya marah atau mengusir Dimas, bibinya justru tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangannya bukan untuk mengambil uang, melainkan perlahan menyentuh bagian menonjol di sarung Dimas tersebut. Dimas terkesiap. Nafasnya tertahan. Sentuhan tangan bibinya terasa nyata dan berani. "Dimas, ternyata kamu sudah besar ya?" bisik bibinya pelan sambil menatap mata Dimas dengan tajam. Tanpa banyak bicara lagi, bibinya menarik tangan Dimas agar mendekat ke ranjang. Dalam suasana kamar yang remang dan panas itu, batas antara keponakan dan istri paman runtuh seketika. Dimas yang sudah tak kuasa menahan gejolak di dalam dirinya, akhirnya menyerah pada keadaan. Siang yang sunyi itu menjadi saksi terjadinya hubungan dewasa yang tak terduga di antara mereka berdua di atas ranjang kayu milik pamannya. Setelah semuanya selesai, suasana kamar kembali hening. Hanya menyisakan suara napas yang masih belum stabil. Dimas segera merapikan sarungnya yang berantakan. Tangannya masih terasa sedikit gemetar. Di atas ranjang, bibinya tampak tenang. Ia menarik kembali daster tipisnya yang sempat tersingkap sampai ke atas dadanya itu. Lalu membenahi posisinya untuk berbaring kembali di atas bantal. Dimas berdiri di samping ranjang, merasa sedikit bingung harus berbuat apa. Ia teringat amplop uang yang tadi ia letakkan di pinggir kasur. Dengan cepat, ia mengambil amplop itu dan menaruhnya di atas meja kecil di samping tempat tidur agar lebih terlihat. "Bule, uangnya aku taruh di sini ya," ucap Dimas dengan suara rendah. Bibinya hanya mengangguk pelan. Ia menoleh ke arah Dimas. Lalu sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum itu terlihat sangat santai, seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang lumrah. Ia kemudian memejamkan matanya kembali, bersiap untuk melanjutkan tidur siangnya yang sempat terganggu. "Pulanglah, Dimas, nanti ibumu mencari," ujar bibinya tanpa membuka mata. Dimas segera melangkah keluar dari kamar. Ia berjalan melewati ruang tengah dan ruang tamu yang masih tetap sunyi saat ia datang tadi. Saat kakinya melangkah keluar dari pintu depan, hawa panas matahari langsung menyengat kulitnya. Namun kali ini terasa berbeda. Ada rasa dingin yang aneh di tengkuknya. Ia berjalan cepat menyusuri jalan setapak desa. Setiap kali berpapasan dengan semak-semak atau pohon besar, ia merasa seolah ada orang yang memperhatikannya. Padahal
Jalanan benar-benar kosong. Ia berulang kali membenahi letak sarungnya, memastikan tidak ada bekas yang tertinggal atau tanda-tanda yang mencurigakan. Sepanjang jalan menuju rumahnya, bayangan senyum bibinya terus muncul di kepalanya. Dimas mencoba mengatur napasnya agar tampak normal sebelum sampai di depan pintu rumahnya sendiri. Berusaha menghapus sisa jejak kejadian di rumah pamannya dari raut wajahnya. Dimas sampai di depan pintu rumahnya. Ia berhenti sejenak, menghirup napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan untuk menetralkan detak jantungnya yang masih tidak beraturan. Ia mengusap sisa keringat di lehernya dengan ujung sarung, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Ibunya sedang duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian. Begitu mendengar suara langkah kaki Dimas, ibunya menoleh dan melihat ke arah jam dinding plastik yang tergantung di ruang tamu. "Kenapa lama sekali, Mas? Cuma mengantar uang ke rumah pamanmu saja. Sampai hampir 1 jam?" tanya ibunya tanpa curiga. Namun suaranya terdengar menuntut jawaban. Dimas mencoba bersikap setenang mungkin. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Berusaha menghindari kontak mata langsung dengan ibunya untuk beberapa saat. "Tadi mampir sebentar ke rumah teman, Bu. Ngobrol sebentar di depan rumahnya. Jadi tidak terasa kalau lama," jawab Dimas sambil meneguk air dengan cepat. Suaranya terdengar datar, persis seperti biasanya. "Oh alah, pantas saja. Uangnya sudah diterima?" tanya ibunya lagi. "Sudah, Bu. Tadi dititipkan ke bule karena paman masih di sawah," jawab Dimas singkat. Ia meletakkan gelas di atas meja kayu dengan tangan yang kini sudah tidak lagi gemetar. Ibunya hanya mengangguk-angguk, lalu melanjutkan kegiatannya melipat kain. Dimas berjalan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis miliknya, menatap langit-langit kamar yang sudah kusam. Di luar, suara burung gereja dan bising suasana desa di sore hari mulai terdengar. Semuanya tampak berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia lakukan di rumah pamannya. Dimas memejamkan mata, berusaha bersikap seolah hari ini hanyalah hari biasa. Meskipun ia tahu ada sesuatu yang kini telah berubah di dalam dirinya.